Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 8, agak lewat dikit, lewat 4 menit kita mulai perkuliahannya ya. Sebelumnya, oh ya sudah, berarti suara saya sudah bisa didengar ya. Saya mau tanya, ternyata sudah dijawab, alhamdulillah berarti ya. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar lagi sedikit ya. Ini kenapa saya bilang sedikit, karena ini tambahan sebagai lanjutan dari perkuliahan yang kemarin. Bahkan ketika saya lihat bahannya yang untuk perkuliahan hari ini, itu sebenarnya isinya sebagian sudah saya jelaskan di pertemuan yang kemarin. Jadi ketika saya mengembangkan penjelasan saya yang kemarin, mengelaborasi, kan kemarin saya itu eh, ngomongkan tentang penelitian positivistik dan post positivistik, kemudian memberikan faktor-faktor pembedanya apa, dan ada penjelasan-penjelasan tambahan, ada contoh yang juga saya berikan. Nah, ternyata pengembangan-pengembangan yang saya berikan di pertemuan yang kemarin, nah khusus ternyata dibahas hari ini. Jadi teman-teman sudah dapat sebenarnya, makanya saya tadi bilang bahwa perkuliahan hari ini tidak banyak bahannya ya. Ini sebagai kelanjutan dari pertemuan yang kemarin. Dan saya yakin sebagian besarnya sudah saya jelaskan. Jadi hari ini membahas tentang implementasi paradigma positivistik dan post positivistik. Nah, kemarin itu kan lebih banyak membahas tentang konsepnya. Nah, sekarang implementasinya. Nah, padahal kemarin pada waktu menjelaskan konsep, saya juga menjelaskan contoh-contoh implementasinya. Jadi sebenarnya sudah teman-teman sudah mendapatkannya, tapi tidak apa-apa, ini kita perkaya lagi. Hari ini kita akan membahas khusus implementasi paradigma positivistik dan post positivistik. Nah, ini menegaskan kembali. Makanya di sini tulisannya menegaskan kembali positivistik ya, menegaskan kembali. Berarti kemarin insya Allah sudah teman-teman peroleh. Nah, ini beberapa prinsip dasar pada paradigma positivistik ya. Yang pertama, paradigma positivistik itu menganggap bahwa pengetahuan manusia dianggap bermakna atau valid jika dapat dicapai dan dibuktikan melalui pengamatan atau eksperimen indrawi empirik. Jadi semangatnya seperti semangatnya ilmu pengetahuan alam atau eksak ya. Jadi memang harus bisa dibuktikan di kenyataan lewat pengamatan atau eksperimen indrawi yang empirik sifatnya. Baru dibilang valid pengetahuan manusia itu kalau di lapangan sudah dibuktikan. Makanya dalam proses penelitian positivistik itu diawali dengan teori, dan kemudian teori itu dibuktikan di lapangan. Nah, lewat pengukuran, lewat observasi, lewat penggalian data, mungkin bahkan wawancara juga bisa gitu ya. Tapi yang jelas meskipun dia menggunakan data wawancara, observasi, atau bahkan juga pengukuran, itu mereka dimulai dari asumsi teoritik. Nah, baru asumsi teoritik ini dibuktikan di lapangan, gitu ya. Kemudian yang kedua, prinsip dasar positivistik, pengetahuan terdiri atas berbagai hipotesis yang diverifikasi dan dapat diterima sebagai fakta atau hukum. Nah, jadi pengetahuan itu merupakan hipotesis yang terbukti gitu ya. Intinya di situ. Kalau hipotesis itu sudah terbukti, maka hipotesis tersebut akan berlaku umum, diberlakukan sebagai hukum. Beberapa contoh yang kemarin sempat saya singgung, misalnya ternyata ada hubungan antara musik klasik dan kreativitas, atau musik keroncong dan kreativitas gitu misalnya. Ada hubungan antara reward dan motivasi misalnya, ya kayak gitu. Atau ada pengaruh pemberian reward dengan menggunakan variabel rasio terhadap peningkatan performa
pembelajaran siswa misalnya. Nah, itu berarti di situ setelah sebuah hipotesis itu dibuktikan, bisa diverifikasi, maka itu akan berlaku umum. Nah, kayak gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, prinsip dasar positivistik. Ketika faktanya berbentuk generalisasi atau pertalian sebab akibat, maka fakta tersebut bisa digunakan secara sangat efisien untuk memprediksi dan mengendalikan. Nah, namanya juga sudah terbukti di lapangan bahwa ada hubungan, ada perbedaan, ada pengaruh, maka itu akan bisa digunakan untuk memprediksi. Sama kayak tadi misalnya, ada pengaruh misalnya suhu ruangan kelas dengan tingkat konsentrasi siswa, misalnya kayak gitu. Berarti kan untuk menaik turunkan tingkat konsentrasi siswa kan berarti harus mengatur suhu ruangan kelas, berarti prediktif gitu kan. Nah, itu kan. Kalau sudah dinyatakan bahwa itu sebagai sebab akibat yang umum atau sebagai hubungan yang umum yang sudah dihukumkan, dianggap hukum, maka ini bisa dipakai untuk memprediksi. Nah, kayak gitu ya. Yang keempat, prinsip dasar positivistik. Dengan demikian, generalisasi pun bisa dibuat dengan kepercayaan yang bisa diprediksikan. Nah, karena bisa berlaku umum, bisa digunakan untuk memprediksikan, berlaku dengan pada berbagai konteks, karena biasanya populasi itu luas di penelitian positivistik, maka ini dianggap layak atau punya kemampuan untuk digeneralisir atau digeneralisasikan. Nah, itu. Nah, semoga 4 prinsip dasar ini bisa dipahami. Kita masih lanjut, masih ada prinsip yang lain. Yang kelima, prinsip dasar positivistik. Keyakinan bahwa suatu teori memiliki kebenaran yang bersifat universal. Jadi sebuah teori itu kalau sudah dibuktikan ataupun teori yang sudah baku itu dianggap punya kebenaran universal, bisa berlaku umum, kayak begitu ya. Jadi teori itu kalau sudah kuat sebagai hukum, maka ini berlaku umum ya, berlaku untuk banyak konteks. Nah, itu keyakinan atau prinsip dasar positivistik. Yang keenam, prinsip dasar positivistik, komitmen untuk berusaha mencapai taraf objektif melalui fenomena. Jadi objektivitas itu sesuatu yang penting bagi positivistik. Maka ini harus dicapai, harus dikejar, diupayakan. Nah, itu ya. Ya, objektivitas itu salah satunya ya melalui sampel representatif, sehingga nanti hasil dari pengelolaan data, penghitungan yang berlaku bagi sampel ini juga akan bisa diperlakukan ke populasi. Sifatnya jadi objektif gitu ya. Berlaku umum, berlaku untuk semua orang, objektif. Yang ketujuh, prinsip dasar positivistik, kepercayaan bahwa setiap gejala dapat dirumuskan dan dijelaskan mengikuti hukum sebab akibat. Nah, seperti tadi sedikit sudah saya singgung bahwa ketika X dan Y itu terhubung, maka manipulasi, perubahan, intervensi terhadap X itu nanti akan mempengaruhi Y. Dengan demikian, ketika ini ada hubungan sebab akibat, maka setiap gejala itu dapat dirumuskan mengikuti hukum tersebut. Bahwa X ada hubungan dengan Y, maka perubahan pada X ya pasti akan mempengaruhi Y berhubungan. Atau yang lebih kuat, tidak sekedar berhubungan tapi berpengaruh. Seperti dalam penelitian-penelitian eksperimen itu biasanya pengaruh pengaturan suhu ruangan terhadap fokus atau daya konsentrasi siswa. Berarti suhunya coba dinaikkan di suhu yang tinggi atau panas gitu ya, sumuk gerah gitu di sebuah di sebuah kelas, terus ada suhu yang dingin di kelas yang lain, terus ada suhu yang sedang atau sejuk di kelas yang lain. Maka dibandingkan bagaimana tingkat konsentrasi siswa-siswa yang ada di dalam situ. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, prinsip dasar positivistik, kepercayaan bahwa setiap variabel penelitian dapat diidentifikasikan, didefinisikan, dan pada akhirnya diformulasikan menjadi teori dan hukum. Ini tadi sudah disinggung sepertinya ya.
bahwa dari variabel-variabel tersebut, karena variabel namanya variable atau bisa divariasikan, maka kadarnya bisa diatur atau bisa berubah-ubah. Ketika bisa berubah-ubah, bisa diubah-ubah kan, berarti kan bisa dikelola, diatur. Nah, ketika perubahan itu bisa diatur, dikelola, perubahan variabel itu, maka apa namanya, penelitian itu bisa dimulai dari sini, mengidentifikasi variabel itu, didefinisikan variabelnya, sehingga nanti dari variabel inilah bisa disimpulkan menjadi teori. Karena ketika sesuatu itu bisa divariasikan, kan bisa dinaik turunkan tuh. Contohnya tadi misalnya kayak suhu, dinaik turunkan sebagai variabel X, maka akan terjadi perubahan pada variabel Y. Nah, itu akan menjadi hukum atau menjadi teori nanti. Nah, ini semoga yang 4 prinsip kedua ini, 4 di lembar kedua ini bisa dipahami. Saya lanjutkan. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, tadi ngomongkan prinsip, sekarang ngomongkan ciri-ciri. Kalau ngomong ciri-ciri, berarti sesuatu yang bisa menjadi indikasi bahwa itu penelitian positifistik. Namanya indikasi atau indikator itu berarti bisa di paling tidak itu bisa dilihat, bisa dilogikakan. Nah, kayak gitu ya. Jadi tampak, namanya ciri-ciri itu biasanya seperti itu. Ciri-ciri karakteristik itu biasanya tampak. Yang A, ciri-ciri secara ontologis atau pada aspek ontologis. Positivistik menghendaki bahwa realitas penelitian dapat dipelajari secara independen, dapat dieliminasikan dari objek lain dan dapat dikontrol. Jadi realitas itu sifatnya elementaristik. Karena bersifat bagian-bagian, maka ini bisa dipilah-pilah, dipecah-pecah. Makanya itu orang-orang yang meneliti dengan pendekatan positivistik itu bisa memilah-milah aspek, memilah-milah konstruk. Ya. Konstruk itu adalah sesuatu atau konsep, ya, yang bisa diukur, bisa diamati, bisa dipelajari gitu ya. Nah, itu. Nah, karena sifat fakta atau realita itu elementaristik, bisa dipilah-pilah, maka misalnya contohnya ketika orang meneliti tentang pola asuh misalnya, pola asuh dan kemudian hubungannya dengan sifat demokratis anak ketika berteman atau menjalin relasi sosial dengan teman sebaya gitu ya. Bagaimana dampak pola asuhnya orang tua terhadap jiwa demokratisnya dia gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan kalau di realitanya yang bikin seorang anak mempunyai jiwa demokratis itu kan bukan cuma pola asuh, tapi bisa banyak hal. Ya, bisa banyak hal. Bisa bagaimana cara dia berpikir dari sananya, bisa dia melihat orang tuanya kemudian meniru. Artinya kan ini sebenarnya bukan pola asuh secara aktif orang tuanya memberikan perlakuan, tapi meniru, melihat gitu ya. Tapi bisa juga dari tetangganya, bisa juga dari pokoknya ada banyak aspek, ada banyak faktor gitu ya yang mempengaruhi. Dan kalau di penelitian dengan pendekatan positivistik, faktor-faktor yang lain ini bisa dipisah-pisah, sehingga kemudian ketika itu bisa dipisah-pisah, akhirnya bisa memberikan judgement atau klaim bahwa pola asuh berpengaruh atau pola asuh ada hubungannya dengan sifat demokratis seorang anak misalnya, atau tidak ada hubungan dengan sifat demokratis seorang anak. Jadi bisa ada hubungan, bisa tidak ada hubungan. Tapi klaim ini menunjukkan bahwa ya pola asuh itu yang berkaitan sama sifat demokratis pada anak. Padahal sebenarnya ada banyak dan itu tidak bisa dipilah-pilah seperti itu. Seperti halnya ketika kita memilah-milah variabel. Nah, itu kalau di post positivistik kan tidak dipilah seperti itu. Jadi tidak bisa memilah-milah sebagai variabel-variabel. Nah, kalau di positivistik bisa seperti itu. Realitas bersifat independen.
bisa dieliminasikan. Jadi kalau ada faktor lain yang dirasa itu mempengaruhi penelitian yang akan dilakukan, ya bisa dieliminir. Nah, itu aspek ontologis yang pertama. Yang kedua, aspek epistemologis. Nah, kalau di filsafat teman-teman mungkin pernah mendengar istilah ini ya. Ada ontologis, ada epistemologis, dan ada aksiologis. Nah, itu kalau di filsafat mesti tahu itu. Kalau ontologis itu ya, ini tak review sedikit ya. Semoga teman-teman masih ingat. Kalau teman-teman masih ingat, ya sebenarnya saya tidak perlu review ya. Tapi paling tidak untuk refresh lah, biar kita pemahaman kita setara. Pemahaman antar teman-teman setara. Ontologis itu orang bilang kadang-kadang disebut sebagai cabang filsafat yang berkenaan dengan keberadaan atau ya keberadaan atau keberadaan entitas sesuatu, eksistensinya, keberadaan sesuatu itu terhadap hal lain, terhadap konteks tempat dia berada, itu ontologis. Terus selain itu juga substansi, selain eksistensi ngomongkan substansi atau esensinya itu apa keberadaan sesuatu itu. Ya kayak dulu waktu di filsafat mungkin ngomong tentang keberadaan Tuhan itu ada enggak sih? Nah, itu ontologis. Ya, misalnya kalau sebuah pohon di hutan yang jauh di sana itu roboh, tetapi kita tidak pernah mendengarkan atau melihatnya, maka sebenarnya ada nggak pohon roboh itu? Nah, misalnya itu ontologis. Nah, aspek yang kedua epistemologis. Kalau di cabang filsafat ini berkenaan dengan epistem atau cara, metode, pendekatan, teknik yang bertujuan untuk mengungkap atau mencari kebenaran. Nah, itu. Kalau ontologis tadi berkenaan dengan keberadaan sesuatu atau kebenarannya itu sendiri, kalau epistemologis adalah cara untuk mencapai sana, mencapai kebenaran itu. Nah, apa aspek epistemologisnya kalau di pendekatan positivistik? Upaya untuk mencari generalisasi terhadap fenomena. Jadi, secara epistemologis, secara metodologis, secara cara yang dilakukan di dalam pendekatan positivistik itu ditujukan untuk melakukan, sudah disinggung sebelumnya ya, sudah sering kita bahas. Yang ketiga aksiologis. Nah, aksiologis ini kalau di filsafat itu cabang-cabang yang berkaitan dengan pergerakan, aktivitas, ya, termasuk di dalamnya nilai value dari aktivitas itu. Ya. Nah, jadi keberadaan sesuatu itu bisa aktif, bisa pasif, bisa melakukan tindakan. Nah, itu di wilayah aksiologis kalau ngomong aksi atau tindakannya ini. Termasuk di dalamnya ada etika itu berkaitan dengan aksiologi, berkaitan dengan tindakan. Etika, estetika itu juga keindahan, itu juga berkaitan dengan aksiologi. Misalnya tindakan seseorang ini pantas enggak, tindakan seseorang ini dianggap elok enggak, indah enggak, misalnya perilakunya cantik enggak, nah, misalnya kayak gitu ya, kalau mau digambarkan dengan istilah cantik, tapi maksudnya perilakunya baik enggak gitu ya. Nah, aspek aksiologis dalam pendekatan positivistik itu menghendaki agar proses penelitian itu bebas nilai. Kata tadi salah satu wilayah aksiologis kan berkenaan dengan value ya, jadi ada etik, ada estetik gitu ya. Nah, kalau di positivistik malah berkehendak bahwa proses penelitian itu harus bebas nilai. Artinya peneliti mengejar objektivitas agar dapat ditampilkan prediksi meyakinkan bahwa berlaku bebas waktu dan tempat. Jadi biar ini bisa berlaku dimanapun dan kapanpun, maka harus bebas nilai. Ya, jadi tekannya kalau di sini bebas nilainya. Nah, sehingga dampaknya nanti kalau bebas nilai itu akan dianggap objektif. Nah, itu ciri-ciri positivistik. Semoga karakteristik atau ciri-ciri dari positivistik ini bisa teman-teman pahami. Implikasinya
bagaimana dalam penelitian dengan pendekatan positivistik, yang tadi itu ada prinsip, ada karakteristik, terus implikasinya jadi seperti apa? Implikasi itu dampaknya jadi seperti apa? Jadi kalau di dalam penelitian secara konkret, secara aplikatif di lapangan, maka akan berdampak pada beberapa komponen-komponen penelitian ini. Ada tujuan, ada generalisasi, valid atau endaknya, tentang data, tentang hasil, tentang proses. Nah, itu berkaitan dengan komponen-komponen penelitian. Nah, implikasinya apa tadi? Prinsip sama ciri-ciri tadi. Yang pertama, implikasi terhadap tujuan. Jadi kalau di penelitian positivistik, tujuannya adalah menjelaskan yang memungkinkan untuk memprediksi dan mengendalikan fenomena. Jadi tujuannya jelas, di ujungnya itu ingin memprediksi dan mengelola atau mengendalikan fenomena. Jadi penjelasan-penjelasan dalam penelitian kuantitatif atau positivistik lah ya, penjelasan-penjelasan dalam penelitian positivistik itu ditujukan untuk bisa memprediksi dan mengendalikan fenomena. Itu tujuan ya. Yang kedua, tentang kevalitannya. Penelitian positivisme atau positivistik dengan cara mengandalkan studi empirik. Jadi dibilang bahwa penelitian itu harus valid, dan cara validnya kalau di pendekatan positivistik yaitu dengan studinya itu harus empiris, harus ada faktanya ya. Yang ketiga, aspek atau komponen generalisasi dalam penelitian. Kalau di pendekatan positivistik, generalisasi diperoleh dari rata di lapangan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengambil beberapa sampel, kemudian di rata-rata hasil sampelnya itu X gitu misalnya, maka X ini juga akan berlaku pada populasi, dan ini disebut sebagai generalisasi. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, ada pemisahan antara subjek penelitian dan objek penelitian sehingga diperoleh hasil yang objektif. Nah, kalau dalam penelitian, mana kira-kira subjek dan mana kira-kira objek? Nah, kalau subjek itu jelas. Subjek itu yaitu sampel yang dipakai untuk penelitian, itu subjek. Tetapi sampel ini kan diberi perlakuan atau dikenai sesuatu. Apa itu? Ya bisa observasi, bisa diwawancarai, bisa diukur. Nah, yang diukur inilah yang disebut objek. Ya, misalnya dari sampel A, B, C, D ingin diukur agresivitasnya, maka agresivitas inilah yang disebut objek. Orangnya disebut subjek. Nah, ini bisa dipisahkan kalau di penelitian positivistik. Kemarin sudah saya singgung, ketika seorang peneliti positivistik itu datang ke lapangan dan kemudian mengambil data. Nah, data ini kan kemudian dibawa pulang. Tidak ketemu sama orangnya lagi pun, data ini sudah bisa dikelola. Jadi sudah terpisah sama subjeknya, sama orangnya. Yang dibutuhkan atau yang dibawa pulang itu objeknya tadi, hasil ukurnya. Orangnya sudah dipisahkan dari sana. Kalau di positivistik kan tidak bisa begitu, karena itu menyatu. Nah, itu yang keempat. Selanjutnya, nah ini kita ngomongin tentang data dan data ini ya. Nah, datanya kalau di penelitian dengan pendekatan positivistik itu sifatnya terukur, teramati, dan atau bisa digeneralisasikan berdasarkan rata atau dasar teori. Jadi data yang tadi sedikit disinggung ketika kita membedakan subjek dan objek, data itu kan objeknya yang sudah diukur itu namanya kan terukur, teramati ya, sesuatu yang diamati, diukur, nah itu objeknya. Nah, ini objek ini kalau dikelola nanti akan menghasilkan rata atau rata-rata. Nah, rata-rata ini dianggap sebuah kebenaran yang bisa diberlakukan nanti untuk banyak orang atau banyak populasi ya, kayak gitu ya. Itu. Yang selanjutnya juga mau ngomongkan tentang data. Datanya, kalau tadi tentang sifat datanya, kalau yang ini bagaimana
data itu diperoleh. Nah, data kalau di pendekatan positivistik diperoleh berdasarkan rancangan yang telah matang. Jadi dibikinkan alat ukur, kalau itu diobservasi dibikinkan panduan observasi. Kalau memang itu diwawancarai juga bisa dibuatkan draft wawancara yang terstruktur kayak gitu. Nah, itu bisa kuesioner, inventory, sosiometri, draft panduan teoritik dan sebagainya. Itu disusun secara matang. Inilah yang kadang sangat berkebalikan atau membedakan dengan post positivistik. Kalau positivistik itu dari awal itu sudah harus matang sebelum turun ke lapangan untuk menggali data. Ya. Kalau kalau apa namanya post positivistik biasanya eh, pekerjaan yang lebih keras itu setelah data itu diperoleh, justru setelah data diperoleh maka itu harus dikelola secara matang data tersebut. Nah, kalau yang positivistik persiapannya yang harus dikelola secara matang kemudian mengambil data. Nah, selanjutnya kita akan berbicarakan komponen hasil. Kalau di pendekatan positivistik, hasil itu berupa pembahasan dan penjelasan atas hipotesa atau hipotesis dan teori, bukan deskripsi cerita. Beda dengan post positivistik. Jadi pembahasannya itu berupa penjelasan atau keterjawabannya hipotesis, baik itu terbukti maupun tidak terbukti. Nah, itu hasilnya di situ. Ada hubungan, ada pengaruh kayak begitu. Ya. Komponen yang berikutnya adalah tentang prosesnya. Apa implikasinya prinsip dan ciri-ciri positivistik terhadap proses? Ya, prosesnya dalam pendekatan positivistik ini membangun teori-teori atau konsep dasar. Jadi itu dibangun dulu, dimatangkan dulu, kemudian baru disesuaikan atau dilihat faktanya di lapangan. Nah, itu positivistik. Nah, implikasi yang lebih konkret lagi adalah proses tahapnya itu tadi lah. Tahapnya itu apa? Nanti tadi kan di implikasi secara umum kan di bagian poin terakhir ada proses. Nah, ini prosesnya kita coba jabarkan. Kalau di pendekatan positivistik, yang pertama yang dilakukan itu adalah pengajuan masalah umum berdasarkan rasional ilmiah tertentu. Jadi kalau mau membuat hipotesis, bikin pertanyaan, itu dasarnya sudah harus teori ya, dasarnya harus teoritis sudah. Itu pertama. Yang kedua, karena biasanya masalah ini masih bersifat umum, maka yang kedua harus dibuat secara lebih spesifik. Spesifiknya bisa berupa hipotesis atau asumsi. Jadi kalau tadi ngomongin teoritiknya pertama, kedua ini harus dijadikan dalam bentuk hipotesis. Ya, hipotesis itu kan teman-teman tahu pengertiannya bahwa hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara. Jadi harus ada jawaban sementara nanti sebagai patokan pembuktian ya, sebagai patokan pembuktiannya. Yang dibuktikan adalah hipotesisnya gitu. Yang ketiga yaitu pembuatan jenis rancangan penelitian yang relevan untuk menjawab permasalahan umum atau menguji hipotesis yang telah disusun. Nah, ini kan berarti dibikinkan desain. Ya. Apakah mau diukur sekali, apakah mau diukur pada beberapa klaster orang, apakah diukur pada beberapa jenjang jabatan. Ya. Nah, itu butuh dibuatkan desain. Desain itu ada desain penggalian data, desain pengelolaan data. Jadi menetapkan statistiknya apa ya. Ini saya nanti data saya ini kayaknya saya buat ini dari pemikiran saya tentang alat ukur saya itu bisa ordinal, bisa interval misalnya. Jadi nanti statistik yang akan saya pakai itu ini. Nah, itu desain secara. Nah, kalau yang keempat ini
ini spesifik berkaitan dengan pengumpulan datanya. Jadi alat pengumpul digunakan menggunakan bisa wawancara terstruktur, bisa pengamatan terkontrol, bisa pengukuran. Nah, ini berarti kan berkenaan dengan alat ukurnya. Nah, kalau yang tadi desain bagaimana aktivitasnya, yang ketiga, kalau yang keempat ini desain untuk penggalian datanya. Ya, penggalian datanya. Nah, mau pakai Likert, mau pakai Thurston, mau pakai skala Bogardus, mau pakai semantik diferensial, banyak jenis alat-alat ukurnya itu. Yang populer biasanya kalau di teman-teman kan Likert, ya Likert atau Thurston mungkin sebagian kecil ada yang pakai. Ya. Yang kelima tahapnya yaitu menganalisis data yang diperoleh. Seperti pada penelitian ilmu alam, teknik analisis yang digunakan ya bersifat teoritik. Jadi membandingkan dengan teori, pengelolaan angkanya pakai statistik, ya terus jawabannya dibandingkan sama teori. Yang biasanya teorinya tadi diwakili oleh hipotesis. Kayak gitu. Semoga bisa dipahami tahap-tahap. Nah, paling tidak ada 5 tahap pokok ini. Nanti detil-detilnya di dalamnya itu ada tahap kecilnya atau ada detil rincian-rinciannya itu masalah beda lagi, tapi yang penting teman-teman tahu bahwa ada 5 tahap pokok. Contoh penelitian dengan paradigma positivistik kemarin juga sudah disinggung, sudah dijelaskan sedikit ketika kita membandingkan judul-judul penelitian gitu ya kemarin. Nah, sekarang kita akan memberikan contohnya yang lain. Yang pertama contohnya di eksperimental atau penelitian eksperimen. Contohnya efektivitas latihan kesadaran emosi untuk meningkatkan empati anak. Berarti kan si anak ini diberikan perlakuan lewat latihan. Latihan apa? Kesadaran emosi. Nah, latihan kesadaran emosi ini berarti variabel X-nya yang dimanipulasi. Karena kalau penelitiannya eksperimental, berarti kan sudah ada kepastian bahwa X itu nanti akan benar-benar jadi faktor kuat untuk mempengaruhi Y. Atau dalam hal ini, latihan kesadaran emosi menjadi faktor kuat untuk mengubah empati anak. Nah, biar tahu itu sebagai faktor kuat, maka kan harus di otak-atik nih latihan kesadaran emosinya, atau anak bisa diberikan intervensi atau diberikan perlakuannya yaitu latihan kesadaran emosi. Nah, baru dilihat efeknya terhadap empati. Itu artinya faktor determinan. X itu determinan untuk Y. Nah, jadi latihan kesadaran emosi adalah determinan untuk empati anak. Artinya determinan itu yang menentukan. Nah, kalau non eksperimental, karena begini, di dalam penelitian kuantitatif sendiri teman-teman pasti tahu ada eksperimen dan ada penelitian kuantitatif survei yang non eksperimen. Non eksperimental contohnya hubungan kontrol diri dengan kepatuhan berlalu lintas pada pengendara motor berusia remaja. Wow. Jadi diukur kontrol dirinya seperti apa, terus diukur kepatuhannya seperti apa, atau boleh juga diamati kontrol dirinya seperti apa, diamati kepatuhannya seperti apa, atau diukur kontrol dirinya seperti apa, diamati kepatuhannya seperti apa. Contoh yang lain, perbedaan strategi coping remaja akhir terhadap perceraian orang tua ditinjau dari optimisme. Nah, ini ada 3 variabel. Bagaimana strategi coping remaja akhir antar berbagai remaja ini ya, bagaimana remaja-remaja itu melakukan coping itu dibedakan. Ya, dibedakan ini berdasarkan perceraian orang tua. Oh, gini maksudnya. Strategi coping remaja terhadap kondisi orang tuanya yang bercerai, maksudnya begitu. Mohon maaf. Jadi bagaimana si remaja ini melakukan coping terhadap kondisi orang tuanya yang bercerai. Ya, jadi ada sebuah situasi orang tuanya bercerai, bagaimana copingnya para remaja itu. Nah, ini ditinjau dari optimisme, ada variabel lainnya di situ. Jadi berarti harus diketahui ini
remajanya itu tingkat optimismenya seperti apa. Nah, baru nanti bisa diketahui bagaimana copingnya mereka dengan berbagai tingkat optimisme itu terhadap apa copingnya terhadap perceraian orang tuanya. Nah, gitu. Jadi ini melibatkan 3 komponen. Demikian yang positivistik. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Ini nanti kalau ada pertanyaan tidak apa-apa, silakan diketik saja sambil saya lanjutkan biar kita bisa arrange waktunya dan biar perkuliahannya juga praktis ya, karena kuliah tidak lewat tatap muka seperti ini terus ada yang mendengarkan dalam tempo yang lama, yaitu kalian ini, dan ada yang ngomong dalam waktu yang lama, itu kan durasi atau endurance ketahanannya itu kan tidak seperti di kelas. Kalau di kelas kan saya bisa melihat teman-teman, bisa menyapa, bisa guyon lah itu. Jadi interaktif kan kalau di kelas itu. Nah, kalau yang di sini kan searah. Kalau searah itu kan energinya beda ya. Energi kalian adalah energi mendengarkan dalam waktu lama, sangat dibutuhkan energi yang besar. Saya energi ngomong dalam waktu lama yang dibutuhkan secara dalam jumlah yang besar. Nah, karena itu nanti durasinya tidak apa-apa, kita sesuaikan ya. Kalau materinya habis tidak ada pertanyaan ya, sisanya teman-teman bisa belajar sendiri. Tapi ini materinya masih banyak kok, tenang saja. Sekarang kita akan membahas post positivistik. Nah, ini sebagai pendekatan yang berseberangan, yang berbeda dari positivistik tadi. Seperti halnya yang positivistik, kita akan membahas dari asumsi atau prinsip dasar post positivistik. Yang pertama, post positivistik melihat fakta itu tidak bebas nilai, melainkan bermuatan nilai dan teori. Jadi di fakta itu sendiri, tidak ada fakta itu berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh cara berpikirnya orang yang terlibat dalam fakta itu, yang menggunakan fakta itu, misalnya pemakainya, penggunanya, orang yang mempengaruhi, bahkan orang yang memikirkannya, itu kan akhirnya punya value. Nah, itu berarti tidak bebas nilai dong. Fakta itu, realitas itu tidak bebas nilai. Itu asumsi dasar post positivistik. Yang kedua, post positivistik menganggap bahwa validitas teori ini kerentanan atau kesalahan teori ya. Tidak satupun teori yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris. Berarti sebenarnya teori itu punya kelemahan-kelemahan kalau menurut post positivistik ya. Karena tidak mungkin teori itu sepenuhnya bisa menjelaskan realita, karena realita itu kompleks. Ya. Nah, makanya dari itu, maka ada kemungkinan lah nanti teori itu bisa terbantahkan, teori itu bisa tidak berlaku, teori itu harus dikembangkan. Ya, ada kemungkinan seperti itu ketika dibandingkan dengan kondisi realitas. Coba nanti dilihat, teorinya butuh dikembangkan, teorinya diperbarui dengan adanya data ini, dengan adanya realitas baru gitu. Yang ketiga, asumsi dasar post positivistik, interaksi antar subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukanlah reportase objektif, melainkan hasil interaksi manusia dan semesta yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah. Intinya, jadi hasil penelitian itu bukan cuma melaporkan objek. Kayak tadi misalnya, kita mau meneliti tentang agresivitas dari siswa. Maka ketika kita menjelaskan agresivitas, itu bukan berarti kita bisa menjelaskan benar-benar objektif tentang agresivitas. Karena apa? Agresivitas itu melekat pada manusia atau si subjeknya tadi. Nah, ketika melekat pada manusia, berarti kan agresivitas antar manusia itu beda-beda. Pertama, kalau yang paling gampang kita ngomong tentang jenis atau kadar agresinya, bisa beda-beda. Kenapa kok beda-beda? Karena setiap subjek itu ada dalam lingkup
atau konteks atau tempat hidupnya beda-beda, keluarganya beda, temannya beda, tempat sekolahnya beda, misalnya seperti itu. Nah, itu bedanya dengan positivistik. Kalau positivistik, penjelasannya berusaha untuk objektif. Karena apa? Ya karena si data tadi, objek tadi yang sudah diperoleh dari subjek, itu bisa dipisahkan dari subjeknya. Kalau yang ini enggak. Makanya enggak bisa objektif. Nah, kayak gitu. Nah, tapi apakah objektivitas tidak bisa diupayakan? Bisa, nanti kita akan bahas. Dan kemarin sudah sedikit kita singgung tentang objektivitas itu. Asumsi dasar keempat. Positivistik menganggap bahwa realita itu jamak individual. Kenapa kok dibilang jamak individual? Karena realita itu sendiri tidak pernah bisa lepas dari persepsi individu yang berkaitan dengan realita itu, yang melihat, yang memikirkan. Jadi sifatnya jamak individual. Berarti karena multi persepsi, maka realitas itu bisa dimaknai beda-beda antar orang. Makanya disebut realitas itu jamak. Nah, kayak gitu. Jadi tidak satu. Kalau disatukan jadi hukum umum, nah itu positivistik. Ini dibiarkan jamak begitu karena variatif. Yang kelima, hal itu berarti bahwa realitas atau dalam hal ini perilaku manusia kalau di ilmu kita tidak tunggal, melainkan bisa menjelaskan dirinya sendiri menurut unit tindakan yang bersangkutan. Jadi bisa khas, bisa unik. Karena apa? Karena realitas itu, nah realitas ini, subjek itu realitas, kelompok itu realitas, budaya itu realitas, keluarga itu realitas. Nah, masing-masing keluarga, masing-masing subjek, masing-masing budaya, masing-masing kelompok itu kan bisa mengungkapkan dirinya secara khas atau secara unik, tidak disamaratakan. Kalau yang di positivistik kan upaya untuk menjaga objektivitas itu kan mencari rerata. Kalau mencari rerata kan berarti berupaya untuk dibuatkan standar untuk semua kelompok, semua orang, semua keluarga kalau itu keluarga, gitu. Itu prinsip dasar yang kelima. Yang keenam, prinsip dasar post-positivistik. Fokus kajian post-positivis adalah tindakan-tindakan atau action manusia sebagai ekspresi dari sebuah keputusan. Jadi perilaku manusia, tindakan, pikirannya, perasaannya itu yang jadi fokus kajiannya. Nah, itu ya. Kita lanjutkan. Nah, seperti halnya tadi positivistik, kita juga akan bahas tentang karakteristik atau ciri-ciri post-positivistik. Ada ontologi, epistemologi, dan tadi aksiologi, harusnya aksiologi ini ya. Tapi tidak apa-apa, nanti coba kita lihat. Yang pertama, asumsi ontologi. Realitas kritis, artinya realitas itu sifatnya memang nyata, ada objektif. Tapi ada orang, manusia yang mengkaji, melihat, memikirkan realitas itu. Artinya, realitas itu memang ada, tetap tidak akan pernah dapat dipahami sepenuhnya. Jadi, kamu bilang tentang makna cantik, kamu bilang tentang bahkan realitas alam ya, kayak gunung, laut, itu ada. Dan kita tidak bisa sepenuhnya memahami secara total tentang laut, karena itu sangat banyak ilmunya di dalam situ, sangat banyak realitas dalam situ. Nah, itu begitu juga yang ada pada diri manusia, sifatnya, sikapnya, perilakunya, itu tidak bisa sepenuhnya kita pahami. Nah, realitas diatur oleh hukum-hukum alam yang tidak dipahami secara sempurna. Berarti artinya kita manusia itu cuma bisa menyarikan sebagian-sebagian dari realitas itu sebagai teori, tapi tidak akan pernah bisa sepenuhnya, seutuhnya memahami realitas. Itu asumsi ontologisnya. Maka dari itu kan efeknya tadi kan setiap orang berhak mengungkapkan dirinya secara unik, atau subjek, kelompok, keluarga, itu untuk bisa melihat keunikan-keunikan yang tidak kita pernah pahami.
asumsi yang kedua, epistemologis. Kalau tadi asumsi ontologisnya disebut realis kritis, sekarang disebut sebagai objektivis modifikasi. Nah, jadi dia tetap mengupayakan objektivitas, tapi letak pengendali objektivitas itu bukan pada objeknya, ya, tapi bagaimana cara memandang objek tersebut. Jadi bukan objeknya kemudian kayak kalau di positivistik kan objeknya dipisah-pisah, misalnya musik, kalau memang musik keroncong itu nanti akan diteliti sebagai faktor determinan yang mempengaruhi kreativitas, maka ruangan itu disterilkan dari musik-musik yang lain, dari suara gaduh dan segala macam. Itu ada, berarti ada komponen-komponen atau faktor-faktor yang lain yang berusaha dipisahkan karena sifatnya elementaristik. Kalau yang post-positivistik bukan objeknya itu yang dipisah-pisahkan, tapi cara berpikir kita yang dikontrol, yang dikelola. Makanya untuk menjaga agar banyak faktor yang ada di lingkungan itu yang kompleks, yang berpengaruh, maka kita harus punya frame, punya angle, cara pandang. Nah, makanya di kualitatif ada namanya paradigma kemarin, ada perspektif. Yang ketiga, asumsi metodologis. Di sini disebutnya asumsi metodologis karena memang masih berbau-bau epistemologis, ya, berbau metode. Ya. Kalau asumsi metodologisnya disebut sebagai eksperimental manipulatif yang dimodifikasi. Maksudnya menekankan sifat ganda yang kritis, memperbaiki ketidakseimbangan dengan melakukan penelitian dalam latar yang alamiah. Artinya tetap di post positivistik itu tetap meneliti si subjek itu dalam latar yang alamiah atau dalam konteks di mana dia hidup, tidak diotak-atik, tidak dimanipulasi. Ya, metode yang digunakan kualitatif, pendekatannya kualitatif itu, jadi tidak berdasarkan pengukuran atau angka-angka, tapi kualitatif. Lebih tergantung pada teori grounded atau justru pengembangan teori yang akan diupayakan, bukan menjadikan teori sebagai justifikasi, sebagai hakim, enggak. Justru mau bentuk teori, mengembangkannya, dan memperlihatkan upaya reintroducing penemuan dalam proses penelitian. Jadi upaya yang justru mau ditonjolkan itu mempublish atau menunjukkan temuannya. Jadi tidak menjustifikasi realitas itu bahwa ada hubungan dan segala macam, tapi ini loh temuan saya. Kalau yang tadi kan barangnya sudah ada, kalau yang positivistik hanya kemudian dihukumkan sebagai ada hubungan, ada pengaruh. Kalau ini tidak ditunjukkan, ini loh. Nah, tidak usah lihat pengaruh atau kausalitasnya, tapi ini loh barang temuanku. Kayak gitu. Itu 3 asumsi pada post-positivistik. Implikasinya sama kayak di positivistik tadi, ya. Ada implikasi-implikasi terhadap komponen-komponen penelitian. Yang pertama, komponen tujuan. Tujuannya kalau di penelitian positivistik itu menggambarkan fenomena secara jelas. Namanya menggambarkan, maka itu describe, ya. Kalau mau kita analogikan, gambar itu kan dilihat dengan mata. Sesuatu yang dilihat dengan mata itu kan berusaha untuk menampakkan dirinya. Artinya realitas yang kita lihat, kayak teman-teman memfoto, ya, memotret menggunakan kamera gitu misalnya, jebret gitu. Misalnya mutu pasar difoto, jebret, maka semua objek yang di depan lensa itu akan menampakkan dirinya, baik itu kecil besar, pokoknya akan berusaha muncul di depan lensa. Jadi hasil foto yang kita cetak kemudian kita lihat, nah itu adalah realitas di depan lensa. Nah ini yang disebut describe. Namanya describe itu menggambarkan, namanya gambar itu dilihat. Nah meskipun nanti teman-teman melaporkan dalam bentuk teks,
Bukan berarti menggambar atau memfotonya kemudian ditempel-tempelkan dalam laporan. Enggak. Tapi namanya describe atau menggambarkan. Ya lewat tulisan atau teks teman-teman itu bisa membuat seorang-orang pembaca itu menyaksikannya. Menyaksikannya. Melihat hasilnya itu. Nah, itu maksudnya describe itu seperti itu. Jadi penggambaran, story, cerita gitu ya. Yang kedua tentang kredibilitasnya. Kredibilitas dalam post-positivistik diperoleh dengan menjaga disiplin dan konsistensi peneliti dalam berinteraksi dengan fenomena. Makanya biasanya peneliti itu berkali-kali berinteraksi dengan konteks di mana dia meneliti. Berkali-kali berinteraksi sama orangnya, sama tempat tinggalnya. Kalau itu ada hubungannya dengan tempat tinggalnya. Misalnya kayak berinteraksi dengan pasar, misalnya kalau mau meneliti tentang kehidupan di pasar. Ya. Dan ini dijaga konsistensi cara berpikirnya si peneliti. Ya. Disiplin untuk terus ajak berinteraksi gitu. Itu untuk menjaga kredibilitas. Yang ketiga tentang generalisasi. Post-positivistik dimungkinkan dari transformasi realita dengan karakteristik serupa. Jadi kemarin sudah disinggung tentang generalisasi. Apakah bisa digeneralisir? Nah, kemarin ada istilah transferability atau transferabilitas. Artinya, selama konteks itu mirip, sama ya, sejenis, maka hasil penelitianmu itu bisa juga berlaku untuk itu. Ya, kemarin sedikit memberikan contoh tentang penelitian atau pengamatannya Piaget. Sampai sekarang tahap perkembangan itu masih dipakai sampai sekarang, tahap perkembangan kognitif. You are currently the only person in this conference. Terus yang keempat, keterpisahan subjek peneliti dan objek penelitian. Nah, berkenaan dengan itu, maka subjek peneliti dan objek penelitian itu tidak bisa dipisahkan. Ini harusnya kata-katanya ketidakterpisahan ya. Ketakterpisahan ya di sini. Ketakterpisahan, ketidakterpisahan. Tak pikir itu keterpisahan, sorry. Ketakterpisahan subjek peneliti dan objek penelitian. Nah, tidak bisa. Ini kebalikannya dengan yang tadi. Yang kelima tentang data, diambil dari realita yang terus berkembang. Realita itu terus berkembang. Jadi bisa jadi teman-teman melakukan penelitian misalnya dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan selama proses penelitian ini ternyata terjadi perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan di lapangan. Ya, jadi realita itu terus berkembang. Sehingga kalaupun suatu saat kita melakukan penelitian lagi, itu sangat mungkin dengan hasil yang berbeda. Ya. Tidak seperti penjelasan tentang reliabilitas di positivistik. Yang selanjutnya tentang hasilnya berupa deskripsi cerita atau pengembangan yang mendalam, seperti yang tadi saya bilang. Describe, menggambarkan, makanya dalam bentuk cerita, karena describing-nya itu dalam bentuk teks, maka harusnya story. Yang terakhir tentang prosesnya dengan menghimpun realitas untuk diabstraksikan menjadi teori atau hukum. Nah, ini proses secara umumnya begitu. Jadi sifatnya induktif. Kemarin sudah saya jelaskan lewat bagan itu ya, lewat siklus antara induktif dan deduktif itu, yang separuhnya positivistik, yang separuhnya post positivistik. Jadi kalau post positivistik itu dimulai dari kejadian, peristiwa, fakta, kemudian dihukumkan untuk menjadi teori atau untuk mengembangkan teori, diabstraksikan. Semoga bisa dipahami implikasi terhadap komponen-komponen penelitian ini. Nah, sekarang kita penjabaran proses atau tahap tadi.
Kalau di penelitian dengan post positivistik sebagai pendekatan, maka pertama yang dilakukan adalah mengajukan masalah umum atau tujuan berdasarkan keingintahuan atau pengembangan berdasarkan pengembangan berdasarkan keingintahuan atau pengembangan pengetahuan. Jadi apakah menjawab keingintahuan peneliti atau ingin mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Ya. Jadi tujuannya itu dimulai dari situ. Sebenarnya apa yang dicari oleh seorang peneliti sih dengan melakukan penelitian kualitatif? Nah, itu pertama harus dirumuskan dulu. Yang kedua, pemecahan dan pengembangan masalah menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada terjawabnya tujuan. Kalau tadi sudah punya tujuan seorang peneliti, maka biar terbantu dalam proses pelaksanaannya, peneliti harus menerjemahkan tujuan tadi menjadi pertanyaan-pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab lewat penelitian. Kalau di laporan biasanya di skripsi kayak gitu, ini bentuknya wujudnya fokus kajian penelitian atau pertanyaan-pertanyaan yang orang kadang bagi jadi dua, antara grand tour question atau pertanyaan umum dan sub question atau pertanyaan yang lebih spesifik. Ini step kedua, langkah kedua. Langkah yang ketiga yaitu pembuatan perencanaan penelitian yang relevan untuk menjawab permasalahan umum. Jadi kalau sudah ada pertanyaannya berarti kan tinggal jawabnya nih. Nah, langkah menjawab yang pertama itu dengan membuat rancangan penelitiannya. Yang keempat, mengumpulkan data. Alat pengumpulan data bisa observasi, bisa wawancara, bisa dokumen. Ya. Tuh. Berarti tadi setelah desainnya terwujud baru mengambil, setelah desainnya terbentuk baru mengambil data. Desain tadi itu mohon maaf saya kembali sedikit. Desain itu ya berkaitan dengan mau pengambilan datanya seperti apa, terus apakah mau wawancara terstruktur, tidak terstruktur, atau mau berapa subjeknya di mana, apakah nanti mulai dari satu subjek dulu kemudian berkembang, atau sudah menetapkan subjeknya siapa-siapa aja gitu. Dan seterusnya itu yang tadi ya rancangan. Terus yang keempat baru mengumpulkan datanya. Yang kelima menganalisis data tersebut sehingga diperolehlah tadi abstraksi atau temuan-temuannya yang bisa jadi merupakan pengembangan sebuah teori. Beberapa contoh penelitian dengan pendekatan post-positivistik. Satu, contohnya pertumbuhan pribadi pasca trauma pada wanita dewasa awal yang mengalami kekerasan seksual pada masa anak-anak. Jadi bagaimana dia bisa pribadinya itu bisa berkembang, bisa tumbuh dengan baik pasca dia mendapatkan kekerasan seksual di masa kanak-kanaknya. Ya, kayak gitu. Ini contoh satu. Contoh yang kedua, strategi pengasuhan dalam membangun online resilience pada anak. Jadi, bagaimana strategi-strategi pengasuhan si orang tua untuk mengetahui online resilient pada anak. Jadi, mungkin ke online resilient ini saya tidak tahu apakah berawal atau berkaitan dengan kekerasan atau bullying atau apapun yang melibatkan media online, kemudian sehingga dia bisa resilient atas itu dan bisa melakukan aktivitas online-nya lagi. Yang ketiga, dinamika keterikatan kerja pada guru honorer di sekolah inklusif. Artinya sebagaimana keterikatannya si guru itu terhadap di sekolah inklusif. Pada sekolah inklusif itu kan tantangannya besar, berat. Sebagai seorang guru harus mendampingi anak dengan kebutuhan khusus, tapi statusnya honorer yang tidak punya gaji yang besar. Jadi digaji berdasarkan performa, berdasarkan aktivitasnya dia. Bagaimana keterikatannya? Apakah
ya dia tetap menjadi seorang yang terikat, komit, engage itu, atau uh, ya. Ini ragam pendekatan penelitian dengan paradigma positivistik, ya. Jadi kalau kemarin sedikit saya singgung bahwa kita akan paling tidak memberikan beberapa ini. Nanti ya ada sesinya tersendiri, ada fenomenologi, grounded theory, etnografi, studi kasus. Tapi sepertinya tidak semuanya akan diberikan karena sangat panjang, sangat banyak gitu ya. Kita kenalkan aja paling tidak dua pun mungkin. Kalau seingat saya ada fenomenologi dan studi kasus. Ya, nanti sisanya bisa dipelajari di lain waktu atau dipelajari sendiri karena ini nanti akan apa? Paling tidak diperkenalkan yang familiar dan bisa diterapkan deskripsinya teman-teman. Nah, secara umum tapi akan diberikan meskipun dijelaskan. Ini secara umumnya ya. Meskipun nanti tidak dijelaskan dalam sesi tersendiri semua tadi, ini saya jelaskan secara umum. Ini penting. Mohon teman-teman jelaskan, mohon teman-teman simak karena nanti juga berkaitan dengan teman-teman paham perbedaannya apa. Yang pertama etnografi. Etnografi. Etnografi itu kemarin sudah saya singgung bahwa etno itu berkaitan dengan budaya, berarti ya. Etno. Nah, etnografi itu berarti penelitian-penelitian yang berbasiskan culture. Kalaupun ngomong tentang meaning atau makna, maka makna itu berada dalam konteks culture, konteks masyarakat, konteks sosial. Jadi meaningnya ada atau makna yang mau digali itu makna secara sosial, etnografi. Nah ini kemarin sedikit saya singgung bahwa ada pecahannya kalau memang concern atau fokusnya ke linguis atau bahasa, maka ada namanya etnografi linguistik yang disebut sebagai etnolinguistik. Nah, fenomenologi ini juga berkaitan dengan makna, meaning, menggali makna. Tapi bukan makna sosial, tapi makna individual. Jadi digalinya ke individu-individu, bukan ke sebuah budaya atau masyarakat. Nah, itu bedanya. Grounded theory ini penelitian kualitatif yang berorientasi untuk mengembangkan pengetahuan. Ya, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan teori. Nah, jadi dari fenomena-fenomena di realitas, di fakta-fakta, ada fakta-fakta kemudian diabstraksikan jadi untuk pengembangan teori. Itu grounded theory. Participatory action research atau biasanya disingkat PAR, nah, ya, PAR gitu ya. Nah ini letak titik tekannya di participatory action research ini, subjek itu nanti akan bekerja sama, dibilang setara dengan peneliti karena bersama-sama meneliti, tapi dia sebagai subjek. Nah ini dampak atau manfaatnya itu langsung diperuntukkan bagi subjek. Jadi peneliti melakukan penelitian, turun ke lapangan itu langsung melakukan aksi untuk membantu subjek. Nah ini sangat beda dengan eksperimen yang menguji sebuah metode. Misalnya metode diuji apakah metode ini efektif atau enggak. Nah namanya uji coba berarti belum diterapkan kan. Kalau di eksperimen kan begitu, diuji. Nah, sebuah metode misalnya diuji, sebuah intervensi diuji. Tapi kalau sudah action research itu udah diterapkan. Artinya peneliti sambil membantu atau ada kesimultanan atau ada simultan antara penelitian dan intervensi sekaligus di situ. Kalau case study, apa titik tekannya? Case study atau studi kasus titik tekannya pada keunikan. Jadi kalau menemukan konteks yang unik, yang jarang terjadi, maka pendekatan studi kasus adalah yang paling tepat. Misalnya apa namanya, mau meneliti seorang survivor. Jadi 2 tahun yang lalu misalnya ada kapal yang terdampar di sebuah pulau.
kapalnya tenggelam dan tidak sudah ditemukan beberapa yang meninggal sudah ditemukan, bahkan beberapa hilang gitu ya. Ya yang hilang ini sudah dianggap hanyut, sudah hilang. Tapi 2 tahun kemudian ditemukan ada 2 orang yang masih hidup di sebuah pulau. Nah ini kan unik banget. Artinya kalau sebuah kasus itu tidak bisa mudah dialihkan ke tempat lain, ke orang lain, maka biasanya ini bersifat unik. Atau misalnya meneliti psikografi Presiden Republik Indonesia, ya kan mesti yang diteliti Jokowi. Gak mungkin neliti presiden itu yang lain-lain, Prabowo atau siapa, karena presidennya Jokowi kayak gitu. Nah itu psikografi Presiden Republik Indonesia. Psikografi Wali Kota Surabaya, ya tidak mungkin selain Risma yang diteliti, pasti Risma. Nah itu namanya ada keunikan di situ, keunikan kasus. Sebenarnya teman-teman bisa juga mengenal namanya pendekatan case dan pendekatan site. Kalau pendekatan case itu tadi kasusnya yang unik, misalnya ada kasus individual, ada kasus kelompok, tapi kasusnya unik. Tapi kalau site itu area, jadi areanya yang unik. Misalnya mau meneliti pasar Keputaran. Nah, karena pasar Keputaran punya karakteristik tertentu, nah biasanya kalau di psikologi jarang sih ini dipakai pendekatan site ini, di penelitian sejarah biasanya dipakai itu. Misalnya area Candi Prambanan, area Jawa Tengah. Nah itu jadi site, situsnya yang diteliti. Jadi ada case, ada site sebenarnya. Nah paling tidak dengan 1, 2, 3, 4, 5 ini, desain studi ini, teman-teman tahu perbedaannya kemudian. Dan nanti kalau mau baca-baca jadi lebih mudah memahaminya. Ya. Demikian kira-kira, sepertinya ini slide yang terakhir. Terima kasih teman-teman.